ah garam. Polina kaget dong. Putri, dia menoleh ke belakang. Putri nggak ada. Di desa kita ini nggak boleh ibu malam-malam itu beli bumbu dapur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fadel Muhammad Rejab, tentunya di acara Mirror Misteri Horor. Kali ini jendela sunyi bukan lagi bunyi yang sembunyi seperti teman gua yang satu itu. Kali ini jendela sunyi. Jendela sunyi adalah bunyi yang ngumpet. Oke. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kali ini jendela sunyi mendapatkan email dari salah satu narasumber yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya, yaitu pengalaman di mana dia berada di salah satu tempat atau di satu desa yang mana dia belum lama tinggal di situ. Sebelum gue ngebawain, jangan lupa untuk kalian semua para pencinta jendela sunyi atau teman mirror untuk like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, gue akan ngebawain cerita dari salah satu narasumber gue yang gak mau disebutkan namanya. Sebut saja dengan namanya Ibu Minah. Jadi, sebelum gue menceritakan ini, gue akan ngebawain salah satu mitos yang mungkin di setiap daerah kalian pernah dengar lah ya. Mitosnya itu yaitu ketika malam hari kita nggak boleh beli garam ataupun bumbu dapur, jarum maupun apa sih namanya? Pentil. Peniti lagi. Jadi peniti ya. Pada mitos kali ini kita akan ngebawain sebuah cerita dari salah satu narasumber yang ngebawain ketika seorang anak atau anaknya dia. Jadi ketika anaknya ini berbelanja untuk beli garam ketika malam hari. Ya, tanpa banyak berbasa-basi lagi kita akan mulai ceritanya. Oke guys, ada sebuah keluarga yang baru saja tinggal di suatu desa dari daerah Jawa Barat yang pindah ke daerah Jawa Timur. Jadi saya kenalkan dulu tokoh-tokoh tersebut ya. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Jadi si Ibu Minah ini dia tinggal dengan dua orang anak yang bernama Jul sebagai abangnya, Putri sebagai adiknya. Jul ini umurnya sekitar 8 tahun, sedangkan adiknya itu umurnya 6 tahun. Masih terbilang kecil lah ya. Jadi singkat cerita, Ibu Minah dan anak-anaknya ini tinggal di suatu desa yang sangat terpencil, di mana desa tersebut memiliki tempat atau rumah yang jaraknya tuh rumah pohon, jadi agak jauh gitu. Penggambaran rumahnya seperti itu ya guys. Jadi kalau di desa tersebut ketika malam hari pencahayaan lampu itu sangat sedikit, cuman beberapa doang. Warna lampunya itu warna lampu kuning gitu loh, lampu jalannya redup ya. Nah, redup gitu, kayak kunang-kunang gitu. Nah, ketika malam hari sang Ibu Minah ini sedang memasak untuk makan malam. Namun, ketika sedang memasak, Ibu Minah ini melihat garamnya yang sedang habis. Sontak sang ibu menyuruh anaknya untuk hendak beli ke warung Polina. Warung Polina itu berada jaraknya sekitar 250 meter kurang lebih ya. Dia berada di ujung jalan. Warung Polina itu berada di ujung jalan sendirian gitu loh. Jadi cuman warung, habis itu samping-sampingnya itu masih pohon-pohonan aja gitu. Dan jalan setapak gitu loh. Jadi akhirnya si Jul ini hendak untuk membeli garam, tapi dia ajak adiknya si Putri ini. Dia bilang, "Bu, saya ajak Putri ya, Bu ya, untuk temenin saya." Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, karena udah malam kan, posisi juga hujan rintik-rintik, ibunya juga khawatir gitu. Akhirnya sang anak keluarlah dari rumah. Ketika perjalanan keluar rumah, rintik hujan, dia hanya memakai ya seperti kardus gitulah buat nutupin kepala dia dan adiknya. Nggak punya payung ya? Nggak ada payung. Ini kejadiannya ini tahun 2001. Jadi tahun 2001 ya, seperti kalian tahu tahun 2001 itu masih minim teknologi lah ya. Ketika dua orang anak ini sedang berjalan, di pertengahan jalan dia menemukan kayak hutan bambu. Emang ada di hutan bambu, sebelum ke warung Polina itu emang ada hutan bambu gitu. Ketika dia sejalan, sang abang kan di depan, Julnya itu kan di depan, Putri di belakang, ikutin aja gitu kan. Kita berjalan, dia ngobrol nih berdua nih, tadi ngobrol kan.
ngobrol jeda lama tuh dia berhenti, ngobrol berhenti. Sang Jul ajak ngobrol lagi. Pas ngajak ngobrol dia panggil Putri, dia menoleh ke belakang, Putri nggak ada. Akhirnya ya udah, sontak dia kaget kan, dia panik, pokoknya dia panik lah ya. Ketika di hutan bambu itu akhirnya dia nyari Putri. Wah, posisi hujan nih. Akhirnya kan dari pohon bambu itu, hutan bambu itu ke arah warungnya Pok Lina itu nggak jauh ya, sekitar 100 meter tuh udah ketemu warungnya Pok Lina. Akhirnya si Jul ini memberanikan diri untuk melewati hutan bambu itu untuk meminta bantuan kepada Pok Lina. Di Pok Lina ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pok Lina. Jadi Pok Lina ini merupakan orang pintar yang ada di desa tersebut. Intinya dia kayak lebih paham lah dengan hal-hal yang gaib gitu. Si Pok Lina ini orang-orang tahu lah gitu, orang-orang yang ngerti, orang yang paham. Akhirnya si abangnya ini lari lah. Assalamualaikum Pok. Kenapa Dek? Tadi saya jalan sama ini adik saya, cuman pas di pertengahan jalan di pohon bambu itu, hutan bambu, adik saya hilang Pok. Hah? Hilang? Yang benar kamu? Sontak kaget dong Pok Lina. Ya benar Bu, sampai sekarang adik saya nggak tahu di mana. Saya takut banget ini, soalnya saya kalau pulang saya takut dimarahi oleh ibu saya. Karena emang kebetulan si keluarga Jul ini kan emang nggak tahu kan, dia kan baru pindahan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Dia nggak tahu dengan mitos-mitos yang terjadi di situ lah, dia nggak tahu, di desa tersebut nggak tahu. Akhirnya dia bilang ke Pok Lina, dia ngomong ke Pok Lina, adik saya hilang di tengah-tengah hutan situ, hutan bambu, nggak ketemu. Saya udah nyari-nyari, saya udah ini nggak ketemu. Langsung si Pok Lina bilang, lagian kamu udah udah malam kayak gini ngapain keluar gitu loh, malah ini hujan, ini kan bahaya buat kamu. Bilang, ya tapi tadi tuh saya cuma disuruh beli garam sama ibu saya karena ibu saya sedang memasak. Hah, garam? Pok Lina kaget dong, karena pada saat itu mitos yang membeli garam itu di desa tersebut emang lagi desas-desusnya lah, kasusnya kayak nyantetan ataupun hantu gitulah kalau beli garam tengah malam. Jadi Pok Lina tuh jadi kayak sedikit remember dengan ingatan itu kan, jadi dia kayak aduh beli garam tengah malam. Dia kan nggak tahu nih keluarganya Jul ini kan baru sekitar 3 bulanan tinggal di situ kan. Pok Lina ini sempat curiga gitu loh, kepada keluarga Jul ini, beli garam tengah malam, waduh ini apa santet apa gimana nih ya, apa dia mau manggil hantu atau gimana kan. Ini Pok Lina udah memikir curiga kan, cuman pas itu si Jul ngejelasin ke Pok Lina, ibu saya sedang memasak, ketika mau masak garamnya habis, makanya saya disuruh beli garam dengan sama adik saya tadi, cuman pas di pertengahan itu adik saya hilang gitu loh. Akhirnya Pok Lina, sudah kamu sabar dulu, tunggu dulu, duduk dulu. Akhirnya Pok Lina ngambil air untuk mengasihkan si Jul itu air untuk minum dulu kan. Dia minum nih. Ketika sudah minum, si Pok Lina dengan karena dia emang orang yang paham, orang yang tahu lah ibaratnya ya di daerah situ. Jadi dia sedikit kayak santai gitu kan ya. Dia menanggapinya dengan santai gitu. Udah kamu ceritakan dulu, diceritakan yang tadi tuh, bilang sudah kamu tunggu di sini, biarkan saya nanti pergi ke belakang dulu. Dia Pok Lina ini akhirnya ke belakang untuk mengambil air. Ketika dia mengambil air, dia keluar, dia kayak semacam membaca-baca gitu ya, dia bukan baca komik atau apa ya, dia kayak nggak baca-baca gitu. Jadi kayak ketika dia nggak baca, dia siramlah di teras rumahnya itu, disiram airnya. Jadi ketika disiram gitu, ini pas disiram Pak, akhirnya bilang, sudah kamu tunggu di sini ya Bang Jul. Pok Lina pergi ke depan untuk ngecek kan. Akhirnya si Pok Lina keluar. Pok Lina jalan keluar, nggak tahu dengan ritual apa yang dia buat tadi, Pok Lina akhirnya mengetok-ngetok bambu. Jadi kalau pada zaman dulu ya mitos-mitosnya kalau di bambu itu kan kayak wewe gombel gitu ya, diumpetin wewe gombel, dan manggilnya pun juga sebenarnya nggak sembarangan orang yang bisa manggil terus langsung dinyautin sama Putri. Jadi orang-orang tertentu doang yang bisa akhirnya nyaut gitu loh si Putrinya. Belum manggil, jadi ini kan si Julnya masih di warungnya Pok Lina nih. Jadi akhirnya si Pok Lina dia masih getok-getok bambu nih, karena Pok Lina tahu dengan kalau wewe gombel itu mitosnya itu kita manggilnya harus pakai bambu gitu loh, kita manggil orangnya itu bambu. Pas di tengah jalan, pas perjalanan di tengah jalan gini, ada seorang warga, satu orang laki-laki, namanya sebut saja Ahmad. Ya, Ahmad dipanggil lah sama si Pok Lina, Mat, sini Mat. Kenapa Pok? Kamu bantuin Po ya, bilang bantuin Po cari Putri.
anaknya Bu Mina hilang di sini katanya di hutan bambu ini. Ah seriusan? Iya. Sudah kamu bantu bantu Paulina ya. Iya iya. Akhirnya dua orang tuh manggil kan, tok 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 digetok gitu kan, panggil Putri 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 Putri. Akhirnya sekitar 10 sampai 15 menit muncullah Putri, tapi dengan keadaan tidak sadar, hanya bertatapan kosong. Ada di sudut bambu yang ada di kayak jadi bambunya kan gini nih, kayak bikin kayak terowongan gitu, dia tertidur gitu kan ya, bambunya tertidur gitu, di pojokan itu ada kayak space gitu. Nah si Putri ternyata ada di situ sedang duduk begini, termenung dengan tatapan kosong. Akhirnya sudahlah, sontak Paulina lihat kan, akhirnya Paulina panggil Putri, sini Putri. Digenggamlah si Putri untuk dibawa ke warungnya Paulina. Sudah akhirnya si Paulina dan Ahmad ini salah satu warga di situ pergi ke warungnya Paulina kan. Pergi ke warungnya Paulina. Ini dia langsung dijelasin, dia bilang kan, udah Putri kamu tunggu sini dulu. Dengan tatapan kosong Putri masih tidak sadar. Putri kamu tunggu sini biar Paulina ke belakang dulu, dia ngambil air lagi seperti biasa. Air bukan air sembarang air ini John, ini air berani ini John. Nggak ngerti deh gue dengan air ini kan. Akhirnya dia ambil air kan, ketika ambil air dibaca-baca, dia keluar, disemburlah muka Putri sama Paulina ini. Pas udah gitu ketiga kalinya langsung Putri sadar langsung. Dia kayak bingung gitu kan. Ketika dia bingung, saya di mana ini? Kamu sudah di warung Paulina, kata si abangnya, Abang Jul kan ya. Si Bang Jul ini panik nih, dia lagi pegangin kakinya dia kan. Alhamdulillah akhirnya kamu ketemu kan, saya sudah nyari kamu dari tadi nggak ketemu, malah ketemu sama Paulina kan. Akhirnya bilang Paulina sama si Ahmad ini bilang, udah Mat, kita bantu dia antarin pulang. Tapi dia langsung dijelasin ke si Jul kan, Jul saya nggak akan ngasih kamu garam yang kamu beli itu ya. Tapi ibu saya lagi masak. Enggak, biarkan saya nanti jelaskan ke ibu. Si ibu ini dan Paulina nih, si Paulina dan Ahmad anterin si Putri dan si Jul untuk ke rumahnya. Sampainya di rumah dia getok pintu, ketemulah sama Paulina. Dijelaskan lah oleh Paulina, oleh Paulina gini, Bu, ibu nyuruh anak ibu buat beli garam. Iya, tadi saya nyuruh anak saya buat beli garam. Enggak, gini loh ibu, jadi di desa kita ini nggak boleh ibu malam-malam itu beli bumbu dapur ataupun jarum ataupun kayak pentil peniti. Jadi kita tuh nggak boleh beli itu tengah malam ibu. Jadi ibu kenapa beli garam tengah malam gini ibu? Oh maaf bu, akhirnya dijelaskan sama Pomina. Saya nggak tahu dengan mitos-mitos tersebut ibu, soalnya saya juga baru pindahan dari Jawa Barat ke Jawa Timur kan. Oh begitu ya, yaudah nanti lain kali jangan seperti itu ya bu, soalnya kalau di desa ini kita emang nggak bisa. Nih tadi asal ibu tahu anak ibu Putri itu hilang. Hah, hilang? Panik dong, si ibunya panik. Hilang di mana? Bilang tadi tuh anak ibu hilang di pohon bambu, hutan bambu yang di tengah itu ibu. Terus anak ibu yang Jul ini ngasih tahu ke saya, minta tolong, minta bantu. Warga saya yang si Ahmad ini ngebantuin buat nyari anak ibu. Ketemu ya bu ya, alhamdulillah ya bu ya. Ini Pomina bilang gitu kan, alhamdulillah ketemu ya bu ya. Iya, saya tadi udah segala macam ritual lah ya. Jadi dia udah membuat ritual gitu buat akhirnya ketemulah si Putri ini. Putri dengan udah sadar ya, sekarang sih udah sadar. Tadi mah nggak sadar dia. Oh iya bu ya, maafin kita ya bu ya, kita dari Jawa Barat jadi kita nggak tahu dengan desas-desus yang ada di desa tersebut kan, di desa Jawa Timur itu. Jadi bilang, udah ibu, pokoknya intinya saya sudah memberitahu ke ibu, lain kali jangan ya bu ya, tengah malam kita malam nggak boleh beli barang-barang itu di sini. Hanya sampai di situ saja guys, tanpa banyak berbasa-basi lagi. Ini cerita-cerita kayak gini gue sebenarnya butuh dari teman-teman kalian semua yang ada di luar sana. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita yang kiranya mungkin menarik untuk diceritakan oleh gue, tentunya bukan oleh yang teman gue itu yang sembunyi adalah bunyi yang sembunyi, bukan. Kalau ini akan dibawain langsung oleh gua, Fadel Jendela Sunyi. Sunyi adalah bunyi yang ngumpet, ingat ngumpet ya, bukan sembunyi kayak teman gua yang satu itu. Jadi teman-teman gak usah banyak malu ataupun
sungkan hati untuk menceritakan, silakan saja, tidak apa-apa. Kita terbuka untuk menceritakan cerita kisah-kisah teman-teman sekalian di luar sana. Dan jangan lupa lagi, saya sudah sering banget mengingatkan, kalau like, komen, dan share jika itu penting. Jika itu penting tapi diingetin terus ya guys ya. Udahlah, namanya juga orang mencari sob, gimana sih lu John? Yaudah ya, insya Allah kedepannya Jendela Sunyi akan konsisten dengan cerita-cerita yang baru. Mungkin ada masukan ataupun kritik saran dari kalian-kalian semua yang di luar sana buat Jendela Sunyi kedepannya. Kami akan banyak-banyak berterima kasih kepada kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Fadel Muhammad Recep. Stay tune terus di Jendela Sunyi.